Selamat pagi, siang, malam, Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok magang akan mempresentasikan terkait tugas yang diberikan dari mata kuliah matematika kontekstual. Kami akan mempresentasikan mengenai variabel acak diskrit dan kontinu. Ada saya sendiri, Mayang Aranma Putri, lalu ada teman saya, Stefanus Bokokelen, dan Daud Kenneth Robinson Samoy. Untuk yang pertama, teman saya yang akan menjelaskan. Oke, baik. Kita masuk. Sebelum kita masuk pembahasan antara variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu, kita lihat dulu apa itu variabel acak. Nah, untuk variabel acak itu adalah sebuah variabel yang nilainya bergantung pada hasil dari suatu percobaan acak. Nah, dalam probabilitas dan statistik, variabel acak ini digunakan untuk menggambarkan hasil atau kejadian yang mungkin terjadi dalam percobaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Setiap variabel acak memiliki distribusi probabilitas yang menggambarkan kemungkinan berbagai nilai yang mungkin diambil. Ada dua jenis utama variabel yaitu variabel ada dua jenis utama variabel acak yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan melihat variabel acak diskrit. Nah, untuk definisinya itu, variabel acak diskrit ini adalah variabel acak yang hanya dapat mengambil nilai tertentu yang biasanya dapat dihitung atau dibatasi dalam suatu rentang yang terbatas. Nilai dari variabel ini biasanya adalah bilangan bulat dan bukan nilai pecahan atau kontinu. Untuk contohnya itu ada jumlah anak dalam suatu keluarga itu 0, bernilai 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada yang berikut itu hasil lemparan dadu itu bernilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang berikutnya itu adalah banyaknya pelanggan yang datang ke toko dalam satuan jam. Itu dihitung dalam misalkan 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Kemudian yang berikut dilihat pada ciri-ciri. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama itu hanya mengambil nilai terbatas. Variabel acak distrik hanya bisa mengambil nilai-nilai yang bisa dihitung, baik dalam jenis jumlah terbatas atau tak terhingga yang bisa dihitung. Kemudian yang kedua itu distribusi probabilitas. Nah, variabel acak diskrit memiliki distribusi probabilitas yang menggambarkan kemungkinan setiap nilai. Dan yang ketiga, fungsi massa probabilitas. Nah, distribusi probabilitasnya itu dinyatakan dalam bentuk PMF yang menunjukkan probabilitas untuk setiap nilai tertentu. Yang keempat itu adalah representasi visual, di mana distribusi variabel acak diskrit biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram batang. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita lihat fungsi massa probabilitas atau PMF. Untuk PMF itu adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa variabel acak diskrit atau variabel acak diskrit akan memiliki nilai tertentu. Untuk variabel acak diskrit X, PMF PMF-nya itu dinyatakan sebagai P dalam kurung X besar sama dengan X kecil yang menunjukkan probabilitas variabel acak X memiliki nilai tertentu X. Kita berikan contoh itu adalah misalkan variabel acak X yang adalah variabel acak hasil lemparan sebuah dadu. Maka PMF untuk setiap nilainya itu adalah probabilitas variabel acak X sama dengan X itu sama dengan 1/6 untuk X-nya itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, next ini adalah contoh soal untuk variabel acak diskrit. Soalnya adalah dalam suatu permainan, seorang pemain melempar 2 dadu sekali, dan hasil angka yang muncul pada kedua dadu tersebut dijumlahkan. Jika hasil penjumlahan angka adalah yang pertama 7 atau 11, pemain memenangkan Rp10.000. Sedangkan jika dadu yang muncul adalah 2, 3, atau 12, maka pemain kehilangan Rp5.000. Angka lainnya pemain tidak mendapatkan atau kehilangan apa-apa. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan keuntungan dalam rupiah yang diperoleh pemain dari suatu kali lemparan. Tentukanlah nilai harapan atau ekspektasi X dari variabel acak X.
untuk pembahasan, yang pertama kita melihat kemungkinan dari nilai X. Untuk yang pertama nilai X, jika penjumlahan dadunya itu 7 dan 11, maka X-nya sama dengan 10.000. Jika penjumlahannya itu sama dengan 2, 3, atau 12, maka X-nya itu negatif 5.000. Dan jika hasil penjumlahan adalah angka lainnya selain dari 7, 11, 2, 3, dan 12, maka X-nya adalah 0. Yang berikutnya ada distribusi probabilitas X. Total kemungkinan hasil penjumlahan dari dua dadu adalah 36. Karena ada 6 kemungkinan dalam peran sebuah dadu. Peluang mendapatkan jumlahan 7 atau 11. Penjumlahan 7 dapat terjadi jika ada 6 cara, yaitu 1 tambah 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, 4 dan 3, 5 dan 2, dan 6 dan 1. Sedangkan untuk penjumlahan 10 ada 2 cara, yaitu 5 dan 6, dan 6 dan 5. Sehingga diperoleh peluang X sama dengan 10.000 sama dengan 6 ditambah 2 dibagi jumlah sampel, yaitu 36, maka diperoleh 8/36 sama dengan 2/9. Itu adalah nilai dari peluang X. Peluang X yang X sama dengan 10.000. Untuk yang berikutnya adalah peluang mendapatkan penjumlahan 2, 3, atau 12. Penjumlahan untuk mata dadu 2 terjadi satu kali, yaitu 1 dan juga 1. Sedangkan penjumlahan 3 ada 2, yaitu 1, 2, dan 2, 1. Sedangkan penjumlahan 12 terjadi satu kali, yaitu 6 dan 6. Jadi diperoleh peluang X sama dengan negatif 5.000 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1 per jumlah sampel, yaitu 36. Sehingga diperoleh 4/6, 36 sama dengan 1/9. Berikutnya peluang mendapatkan angka lainnya, yaitu peluang X sama dengan 0. Diperoleh dengan cara mengurangkan peluang, yaitu yang peluang sekutunya itu peluang 1, dikurangi dengan peluang dari X sama dengan 10.000 dan juga X sama dengan negatif 5.000. Sehingga diperoleh tadi peluang X sama dengan 10.000 itu 2/9, dan peluang X sama dengan negatif 5.000 adalah 1/9. Maka peluang X sama dengan 0 sama dengan 1 dikurang 2/9 dikurang 1/9 sama dengan 6/9 atau 2/3. Nah, lanjutnya kita akan melihat nilai harapan atau ekspektasi X. Ekspektasi X diperoleh dari nilai dari X sama dengan 10.000 dikali dengan tadi nilai peluang X sama dengan 10.000 dan ditambahkan dengan nilai X sama dengan negatif 5.000 dikali peluang X sama dengan negatif 5.000 dan juga seterusnya, sehingga diperoleh ekspektasi X sama dengan 10.000 dikali 2/9 ditambah negatif 5.000 kali 1/9 ditambah dengan 0 dikali 2/3. Maka diperoleh ekspektasi X sama dengan 20.000 dibagi 9 kurang 5.000/9 sama dengan 15.000/9 sama dengan 1.666,67. Sehingga diperoleh nilai ekspektasi X atau nilai harapan X dari keuntungan pemain adalah dalam satu kali penerimaan adalah Rp1.666,67. Berikutnya untuk variabel acak kontinu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait variabel acak kontinu. Nah, variabel acak kontinu sendiri merupakan variabel acak yang dapat mengambil nilai apapun dalam rentang kontinu. Nah, nilai tersebut mencakup seluruh bilangan real dalam interval tertentu. Nilai yang diambil itu tidak terbatas pada bilangan bulat, tapi bisa melainkan berupa desimal atau pecahan. Contoh dari variabel acak kontinu itu yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu tugas, misalnya 2,5 jam. Kemudian tinggi badan seseorang misalnya 170,2 cm. Dan yang terakhir, suhu di suatu kota misalkan 30,5 derajat Celcius. Lalu adapun ciri-ciri dari variabel acak kontinu. Yang pertama, rentang nilai yang luas. Nah, variabel acak kontinu itu dapat mengambil nilai apapun dalam satu interval tertentu, bukan hanya pada nilai spesifik. Kemudian, untuk ciri yang kedua, distribusi probabilitas. Variabel acak kontinu itu menggunakan fungsi kerapatan probabilitas ataupun probability density function atau yang disingkat PDF untuk menggambarkan distribusi probabilitasnya. Kemudian, ciri yang ketiga, probabilitas pada nilai tunggal
itu adalah 0. Nah, untuk variabel acak kontinu, probabilitas untuk satu nilai tertentu itu sama dengan 0. Sebagai gantinya, probabilitas itu dihitung untuk satu interval. Kemudian ciri yang terakhir, representasi visual. Dalam distribusi variabel acak kontinu biasanya disajikan dalam bentuk grafik PDF yang menunjukkan kerapatan probabilitasnya. Selanjutnya, untuk fungsi kerapatan probabilitas atau PDF, itu merupakan fungsi yang menunjukkan kerapatan probabilitas untuk setiap nilai dalam interval tertentu. Misalkan untuk variabel acak kontinu X, PDF itu dapat dinyatakan sebagai fx, di mana peluang dari X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, sama dengan integral dari A sampai B, fx dx. Nah, PDF itu harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, fx-nya harus lebih besar 0 untuk semua x. Kemudian syarat yang kedua, integral total dari fx sepanjang seluruh rentang nilai x harus sama dengan 1, yaitu integral dari min hingga sampai tangga dari fx dx sama dengan 1. Kemudian, contoh PDF misalkan, X adalah variabel acak dengan distribusi normal, maka fx-nya adalah sama dengan 1 per akar 2 kali pi kali sigma kuadrat dikali eksponen negatif X kurang mu dikuadratkan dibagi 2 sigma dibagi 2 sigma kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah contoh soal dari variabel acak kontinu. Contoh soalnya itu misalkan waktu antar kedatangan pelanggan di suatu pusat layanan mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 0,2 pelanggan per menit. Misalkan Y adalah variabel acak yang menyatakan waktu dalam menit antara kedatangan dua pelanggan berturut-turut. Untuk soalnya yang pertama, 1. Tentukan fungsi keberatan probabilitas atau PDF dari Y. Yang kedua, hitunglah probabilitas bahwa waktu antar kedatangan pelanggan lebih dari 8 menit, yaitu peluang Y lebih besar dari 8. Dan yang ketiga, hitunglah median waktu antar kedatangan pelanggan. Untuk pembahasan yang pertama, kita melihat PDF atau fungsi kepadatan probabilitas dari Y. Karena Y mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 0,2, maka fungsi kepadatan probabilitasnya itu Y, Fy sama dengan lambda eksponensial negatif Y, lambda Y sama dengan 0,2 eksponensial negatif 0,2 Y untuk Y lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, kita melihat probabilitas bahwa waktu antar kedatangan lebih dari 8 menit, yaitu peluang Y lebih besar 8. Untuk distribusi eksponensial, peluang Y lebih besar Y kecil dapat dihitung sebagai peluang Y lebih besar Y kecil sama dengan eksponen negatif lambda Y. Maka peluang Y lebih besar 8 sama dengan eksponensial negatif 0,2 dikali 8, sehingga diperoleh eksponensial negatif 1,6. Kita menggunakan pendekatan nilai eksponensial negatif 1,6 sama dengan 0,2019, maka diperoleh bahwa peluang Y lebih besar sama dengan 8 itu hampir mendekati nilainya itu 0,2019. Jadi probabilitas bahwa waktu antar kedatangan lebih 8 menit adalah sekitar 0,2019 atau 20,19%. Untuk yang ketiga, untuk mencari median waktu antar kedatangan pelanggan, kita melihat median dari distribusi eksponensial Y dapat dicari dengan menggunakan nilai M sedemikian rupa sehingga peluang Y lebih kecil sama dengan M sama dengan 0,5. Dengan menggunakan CDF dari distribusi eksponensial, maka kita peroleh peluang Y lebih kecil sama dengan M sama dengan 1 dikurang eksponen negatif lambda M sama dengan 0,5. Maka eksponensial negatif lambda M sama dengan 0,5, ambil logaritma naturalnya di kedua sisi, sehingga diperoleh negatif lambda M sama dengan ln 0,5, maka diperoleh M sama dengan negatif ln 0,5 per lambda,
sama dengan ln 2 per lambda. Dengan lambda sama dengan 0,2. Maka diperoleh M sama dengan ln 2 per 0,2 sama dengan 0,9693 per 0,2 sama dengan 3,465. Jadi diperoleh median waktu antar kedatangan pelanggan adalah sekitar 3,465 menit. Saya kembali kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan semasa penyampaian presentasinya, kami memohon maaf. Terima kasih.